Pernah kepikiran nggak gimana jadinya kalau tentara bisa ikut bikin undang-undang, jadi gubernur, bahkan pengusaha? Terdengar agak aneh ya, tapi ini beneran pernah terjadi di Indonesia selama lebih dari 3 dekade lewat yang namanya Dwi Fungsi ABRI. Waktu itu, seragam loreng bukan cuma simbol pertahanan negara, tapi juga berperan di ruang-ruang sipil. Gimana sih sejarahnya? Jadi pada tahun 1957, Jenderal Abdul Haris Nasution merasa partai politik sipil itu gagal menstabilkan negara. Solusinya militer masuk panggung politik sebagai penengah. Dan pasca gerakan 30 September PKI, pikiran Jenderal Nasution ini diformalkan sebagai Dwi Fungsi ABRI tahun 1966. Sejak itu, ABRI nggak hanya berperan dalam pertahanan negara, tapi juga jadi stabilisator dan dinamisator kehidupan masyarakat. Dan jadinya tentara bisa ikut kegiatan sipil, kayak berpolitik dan berbisnis. Katanya sih agar kehidupan masyarakat stabil dan mendukung pembangunan. Nah, hasilnya 100 kursi di DPR, 20% diberikan buat fraksi ABRI. Terus tentara bisa jadi menteri, gubernur, wali kota, duta besar, bahkan pebisnis. Terus kapan berhentinya? Pada akhir 1970-an, Panglima Jenderal M. Yusuf sempat coba tarik ABRI kembali ke barat. Tapi baru reformasi 1998 yang benar-benar mendorong perubahan. Akhirnya pada tahun 2000, TNI dan Polri dipisah dari ABRI, dan kursi militer di DPR resmi hilang tahun 2004. Kini tugas TNI di ranah sipil dibatasi lewat OMSP atau Operasi Militer Selain Perang. Dan ini harus sesuai kebijakan politik negara. Terus prajurit juga nggak boleh ikut atau terlibat dalam pemilu. Nah, memang Dwi Fungsi pernah dianggap sebagai jalan pintas untuk bangun stabilitas. Tapi Dwi Fungsi juga jadi refleksi karena tentara jadi fokus urus kehidupan sipil di samping tugas utama mereka di sektor pertahanan keamanan. Nah, menurut kalian gimana? Ikutin terus yuk update isu pertahanan dan keamanan dari komunitas Peduli Hankam dan share pendapat kalian di kolom komentar.